Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Sri Kuncoro dari SMA 1 Sangatta Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh teman sebelah saya. Beliau adalah Pak Erwin, selaku guru sejarah di SMA 1 Sangatta Selatan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan kegiatan praobservasi. Ya, siap Pak Gun. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti rangkaiannya itu ada 3, yaitu kegiatan praobservasi, Ya. observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini Pak Erwin, tujuan dari observasi ini adalah nantinya saya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas. Nah, kita langsung aja ya Pak Erwin. Oke, ya. siap. Baik. Yang pertama ini Pak Erwin, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti di dalam kelas? Baik Pak Gun, dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita observasi ya Pak Gun ada 2. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan untuk yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pergolakan awal kemerdekaan melalui kegiatan diskusi kelompok. Ya, baik ya. Jadi di sini ada 2 tujuan ya Pak ya. Ya. Yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, mengidentifikasi pergolakan awal kemerdekaan. Siap, betul. Baik. Yang kedua ini Pak Erwin. Ya. Kira-kira nanti area pengembangan yang akan dilakukan apa nanti dalam observasi nanti? Ada 2 poin ya Pak Gun ya. Area pengembangannya, yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan. Kalau sikap itu kita lebih menekankan penilaian kepada sikap kerjasama dan sifat nasionalisme. Yang kedua, dalam pengetahuan kita lebih menekankan proses perjuangan pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 2 ya Pak ya, ini ada Ya. pengetahuan dan sikap. Ini sangat luar biasa sekali nih Pak. Kasih. Terus kemudian ini Pak Erwin, kemudian strategi apa yang disiapkan nantinya Pak Erwin? Ya, untuk strategi ada 2 Pak Gun ya, yang saya rancangkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua berdiferensiasi gaya belajar. Jadi untuk observasi itu lebih menekankan kepada sikap ya Pak Bun ya, sikap dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi. Sedangkan untuk berdiferensiasi gaya belajar, jadi sebelum kegiatan pembelajaran anak-anak itu sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Ada 3 kan Pak Kun ya. Ya. Yang pertama itu gaya belajar visual, auditori, yang kedua, dan yang ketiga kinestetik. Dan untuk model metodenya, yang model itu kita menggunakan discovery learning. Sedangkan metodenya kita menggunakan metode diskusi dan penugasan, dan ada beberapa media juga Pak Kun dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama smartphone, yang kedua LKPD, yang ketiga buku sekolah, yang keempat PowerPoint, dan kelima laptop. Ya, betul. Baik, ini sangat lengkap sekali nih ya Pak Erwin ya untuk Oke, strategi pengembangan nanti yang akan disiapkan. Baik, Ya. Mulai pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian modelnya pakai discovery learning, Ya. metodenya tadi ada diskusi dan penugasan. Dan medianya ini sangat beragam sekali, bisa menggunakan buku, Ya. smartphone, Ya. laptop, dan lain-lainnya tadi ya Pak Erwin ya. Ya. Kira-kira kapan ini Pak Erwin nanti kegiatan observasi ini akan dilaksanakan? Kegiatan observasi dilakukan pada hari Jumat Pak Kun, di jam ke-4 dan 5 di kelas 12.6. Baik Pak Erwin, nantinya dalam baik Pak Erwin, jadi nantinya ini pada kegiatan observasi nanti pastinya saya akan mencatat seluruh rangkaian pembelajaran, ya kan?
setelah observasi nanti ada kegiatan namanya pasca observasi, nanti bersama pengajar praktek saya. Terus sebelum di akhir kegiatan pra observasi ini, Pak Erwin, kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Oke, makasih Pak Gun. Yang saya dapatkan dari saat ini ya Pak Gun ya, itu adalah gambaran saya untuk sebelum dilakukan observasi Pak. Dalam artian kita sudah merancangkan gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan, metode apa, terus media apa yang kita gunakan, dan metode pembelajaran apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, sampai bertemu nanti kita dalam kegiatan observasi di hari Jumat ya nantinya ya. Iya, Pak. Di jam ke-4 dan ke-5 di kelas 12. Siap. Baik. Demikian percakapan observasi saya bersama Pak Erwin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dan salam. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, minta tolong dijaga. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi dan salam dari merah. Siapkan dulu ya. Alvia. Ini Pak. Arwin Firmansyah. Ada Pak. Oke, siap. Cindy Sutioko. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita lakukan dulu breaking ya. Tolong Alfian dulu juga. Sudah peserta didik menuliskan jadwal positif atau ujian tentang peserta lain di sebuah kertas kecil. Ya, baik. Jadi instruksinya adalah siapkan satu lembar kertas dan tulis itu satu kalimat aja. Itu yang bersifat positif ya. Untuk siapa dan dari siapa. Oke, silakan saya kasih waktu 30 detik lah. Sebentar aja. Ya, minta tolong Arwin sama Cindy ya. Dikumpulkan. Oke, Bapak. Ya, ini kan kalian sudah menuliskan kan? Saya minta tolong sama ke depan. Tolong dibacakan yang keras lah. Dari saya sendiri untuk perintah semangat. Mana bisa? Jawabannya apa bisa? Dan yang kedua, Naya. Dari saya sendiri, untuk teman saya 7 orang selalu bahagia dan tetap politik adalah kita.
Bagaimana perasaannya? Ya, baik. Ini kan kalau saya baca ini banyak sekali ya kan hal positif yang kalian tunjukkan ke teman kamu kan. Saya minta sih Pak untuk menyimpulkan kira-kira nilai-nilai apa sih yang kita bisa dapat dari SPJ ini ke depan. Ya, kesimpulan dari SPJ yang kita lakukan tadi, dengan kita memberikan pesan ke teman kita jadi lebih semangat ke depannya dan semangat kita semakin solid dan tidak ada putus semangat. Ya betul. Kamu ucap ya tangan buat. Kamu nyapa temenmu pada waktu pagi hari itu sudah menyalurkan energi. Selamat pagi, bagaimana keadaan? Itu juga merupakan ucapan kata-kata positif. Padahal itu hal yang sepele, tetapi Semangat Pak. ya, kamu berikan senyumannya, senyuman kepada temanmu atau orang lain juga itu hal yang Positif. oke. Baik, kita lanjut ya. Untuk materi kita, sebelum kita lebih dalam lagi, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ya. Saya minta tolong Alfian dan Dekat. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi pergolakan pada awal kemerdekaan Indonesia. 3. Peserta didik mampu menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya. Dan ini ada persepsi. Minta tolong sama dibaca yang keras. Perjuangan sebagai peserta didik untuk kemajuan negara Indonesia. Ya, bagaimana Ali? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya, untuk kemajuan negara Indonesia kita bisa ikut ekstrakurikuler di sekolah. Ya, terus apa lagi? Melatih rasa disiplin kita, rasa nasionalisme kita buat negara. Nah, itu sangat perlu ya, sangat penting. Apalagi kalian sebagai siswa harus belajar lebih giat tadi untuk Kedepannya. ya, demi Indonesia. Ya, ini untuk materi kita. Jadi untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kan ada dua. Ya. Ya. Apa? Diplomasi dan fisik. Naswa, apa itu diplomasi? Ada temennya yang bisa bantu? Ya, oke. Ya, betul. Satu tangan dua. Kalau fisik, Sultan. Kalau fisik, mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan serangan. Salah satunya apa? Ini kita kan memasuki bulan November kan? Peristiwa apa yang penting di bulan November ini? Hari pahlawan. Peristiwa apa? Hari pahlawan. Peristiwanya. Oh. Ada bisa bantu? Mila? Mila? Pertempuran 10 November. Ya, baik. Bapak. Ya, ini tadi ya perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua cara, itu diplomasi dan fisik. Ingat, walaupun negara kita sudah merdeka, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia itu tetap dilakukan. Sampai saat ini tetap kita lakukan, betul nggak?
Ya, kira-kira apa perjuangan kita tadi? Yang harus kita lakukan pada saat ini. Ya, perjuangan sebagai siswa saat ini. Perjuangan betul. Sama tadi ya jawaban apresiasi yang dibilang sama Arwin ya. Coba ya tadi kan ya tentang juga tadi bagus lupa ya, kegiatan selanjutnya kita akan lakukan diskusi kelompok ya. Dengan kelompok gaya belajar. Kelompok 1 gaya belajar. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, yang perlu kalian diskusikan itu kalian bisa lihat di slide depan ini yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bidang informasi. Baik, ini kita menggunakan metode discovery learning ya. Jadi kalian boleh menggunakan berbagai macam sumber media pembelajaran, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan buku yang telah disediakan oleh sekolah. Baik, saya akan bagikan lembar kerja kalian. Silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya. Ada yang ditanya kan? Tidak ada. Sudah jelas kan? Ya, silakan bicara. Oke, Amin? Pak? Ya, baik, sudah selesai. Minta tolong masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasilnya. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, jadi ini hasil kerja kelompok kalian yang luar biasa ini. Jawabannya, jadi saya minta tolong untuk yang pertama kelompok 1 ya. Kelompoknya bilang silakan presentasi. Semuanya. Ya. Jadi minta tolong disimak ya, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia dalam hal diplomasi yang akan dibacakan oleh Siti Nurmila. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, baik, luar biasa. Ada yang ditanya lagi nggak untuk kelompok 1? Dan saya dari kelompok 3. Ya. Saya ingin bertanya, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada dua. Ada perjuangan diplomasi sama politik. Perbedaan antara perjuangan diplomasi dengan perjuangan politik dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, sekarang kelompok 1. Kalau perjuangan politik itu perjuangan yang dilakukan menggunakan senjata perang secara langsung. Jadi ketika peperangan itu senjatanya ada perang pasti ada korban jiwanya karena ada kerusakan finansialnya berbiaya. Sedangkan kalau misalnya diplomasi ini secara kepentingan perjanjian betul dan konferensi sudah juga. Baik. Ya, tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Sebelum mengakhiri presentasi kami, saya
Terima kasih dan selamat siang. Oke, itu tadi sudah kita presentasikan ya semuanya ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kalian sudah melakukan hal yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya ingin kita merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Minta tolong Siva untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dari pembelajaran kita ini tentang diskusi kami, jadi kita bisa tahu ya perjuangan diplomasi itu apa, dan contohnya ini seperti apa, dan apa sih yang bisa diterapkan kita sebagai siswa untuk mempertahankan keberagaman di Indonesia, yaitu dengan rajin belajar dan mengikuti upacara secara teratur setiap minggunya di sekolah. Iya, tepuk tangan. Ya, untuk refleksi kita hari ini, baik, kita kan sudah belajar beberapa materi ya untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai siswa harus lebih giat lagi. Contoh simpelnya, tiap pagi harus bangun pagi, jangan sering-sering lambat, yang sering lambat harus rajin-rajin. Apa? Biar nggak lambat ya. Ya. Ya, untuk materi kita berikutnya yang akan kita pelajari ya, yaitu adalah peran dingin serta dinamika politik Indonesia masa demokrasi liberal dan demokrasi politik. Jadi materi ini akan kita pelajari, jadi minta tolong siapkan dan pelajari sehingga untuk pertemuan berikutnya kalian lebih paham lagi. Oke? Siap? Ada yang ditanya? Ada ya? Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Minta tolong untuk disiapkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Bapak sayang kami. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam